Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadiah Ayu Rahmasari dari K2 D3 Akuntansi. Ingin mempresentasikan mengenai mata kuliah metodologi penelitian dengan judul Analisis Risiko Kebangkrutan pada Perusahaan Bank Umum Swasta Nasional yang terdaftar di Bursa Efek periode 2011 sampai 2015. Yang pertama, kita masuk ke latar belakang. Tiap perusahaan mempunyai potensi mengalami kebangkrutan. Metode analisis Z-score digunakan untuk mengukur financial strength. Z-score sendiri adalah skor yang ditentukan dari tingkat kemungkinan kebangkrutan perusahaan, sedangkan metode analisis O-score untuk menyempurnakan metode Z-score yang berarti pengukuran untuk financial distress. Dengan menggunakan informasi yang terdapat pada laporan keuangan yang dijadikan dasar untuk menentukan nilai Z-score, diperoleh informasi bahwa perusahaan berada dalam kondisi aman, kurang aman, dan tidak aman. Banyak para pemegang rekening giro, deposito, ataupun tabungan ingin mengetahui seberapa besar perusahaan ini dapat bertahan atau berapa besar prediksi kebangkrutannya. Dinilai dari indikator utama yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan bank yang bersangkutan. Kemudian ada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI, ada 9 perusahaan perbankan yang memperoleh return saham kurang dari 10%. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, mengidentifikasi kemungkinan kebangkrutan penelitian ini menggunakan model Z-score untuk perusahaan non-manufaktur yang terdaftar di pasar modal untuk negara yang sedang berkembang. Selanjutnya, mengidentifikasi kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan atau kebangkrutan dengan menggunakan model Z-score. Lalu ada identifikasi perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI, berada dalam kondisi aman, kurang aman, dan tidak aman. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana risiko kebangkrutan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan metode Alman Z-score. Lalu yang kedua, bagaimana kinerja perusahaan perbankan jika terjadi risiko kebangkrutan. Lalu, yang terakhir, bagaimana hasil analisis laporan keuangan mengenai prediksi masa depan bank dapat bertahan atau tidak. Selanjutnya, adapun tujuan yang dicapai melalui penelitian ini adalah yang pertama, untuk menganalisis dan mengetahui risiko kebangkrutan perusahaan bank umum swasta nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu, untuk menganalisis dan mengetahui kinerja perusahaan perbankan jika terjadi risiko kebangkrutan. Dan untuk mengetahui hasil analisis laporan keuangan mengenai prediksi masa depan bank. Manfaat penelitian ini, yang pertama bagi penulis untuk menambah wawasan dalam bidang manajemen keuangan dengan cara memakai salah satu model memprediksi kebangkrutan dalam pelaksanaannya di dunia nyata. Lalu yang kedua bagi perusahaan untuk memberikan gambaran bagi investor dan calon investor terhadap perkembangan perusahaan yang berkaitan dengan masalah keuangan yang dijadikan acuan pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga, bagi akademisi, hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi peneliti berikutnya. Bab 3 kajian pustaka, ada analisis laporan keuangan. Terdapat 3 teknik analisis laporan keuangan yang lazim digunakan. Yang pertama, analisis horizontal adalah analisis dengan cara membandingkan neraca dan laporan laba rugi beberapa tahun terakhir secara berurutan. Dan yang kedua ada analisis vertikal, yaitu dilakukan dengan jalan menghitung proporsi pos-pos dalam neraca suatu jumlah tertentu dari neraca atau proporsi dari unsur-unsur tertentu dari laporan laba rugi dengan jumlah tertentu dari laporan laba rugi. Dan yang ketiga, analisis rasio menunjukkan hubungan relevan dan signifikan antara pos-pos terpilih dari data laporan keuangan. Lalu ada risiko kebangkrutan.
Sebuah perusahaan dapat diukur melalui laporan keuangan dengan cara melakukan analisis terhadap laporan keuangan. Dengan melakukan analisis laporan keuangan perusahaan, maka pimpinan perusahaan dapat mengetahui keadaan dan perkembangan finansial perusahaan dan hasil-hasil yang telah dicapai di waktu lampau. Maka dapat diketahui kelemahan-kelemahan perusahaan dan hasil yang dianggap cukup baik dan mengetahui potensi kebangkrutan perusahaan tersebut. Kemudian ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan variabel bebas dan terikat. Lalu populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan bank umum nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan teknik pengambilan. Dan sampel penelitian ini dipilih dari seluruh populasi dengan menggunakan teknik purpose sampling, yaitu menentukan jumlah sampel dengan kriteria-kriteria tertentu. Jenis dan sumber data penelitian ini yang digunakan yaitu sekunder yang berasal dari laporan keuangan perusahaan bank umum nasional yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Periode penelitian mulai tahun 2011 sampai dengan 2015 atau sama dengan 5 tahun. Laporan keuangan perusahaan diperoleh dari Indonesia Capital Market Directory atau ICMD. Terima kasih sebelumnya atas presentasi yang saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata atau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.